نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على عبدك ورسولك وخليلك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد أوصيكم فيا إخوتي بالله أعزني الله وإياكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون لعلكم ترحمون لعلكم تفلحون اعلموا أيها الإخوة أن الله ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أما بعد para ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jadikan pujian kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah menjadi bagian dari syukur qauli kita, syukur lisan kita atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sampai malam hari ini. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat materi dunia untuk bekal kita hidup sementara di dunia yang fana, yang sifatnya temporal. Para ikhwah ma'azzani Allah wa iyyakum, salawat dan salam semoga selalu Allah sampaikan kepada Nabi yang sangat kita cintai, uswah hasanah kita dalam hidup sebagai seorang mukmin, dalam hidup berkeluarga, dalam hidup bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan Rasulullah SAW yang menjadi uswah hasanah kita dapat kita teladani di seluruh sisi kehidupan kita. Para ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, tema kita pada malam hari ini kajian akidah Islamiyah tentang 3 tingkatan dalam beragama. Ad-dinu salatu maratibah. Agama itu tingkatannya ada 3 tingkatan yang dimaksud. Materi ini sering kita ulang. 3 tingkatan yang dimaksud, dia al-Islam, yang pertama adalah Islam yang memiliki 5 rukun, 5 pilar. Wal iman, tingkatan yang kedua adalah iman. Iman ini memiliki 6 rukun atau 6 pilar. Dan tingkatan yang ketiga, tingkatan yang tertinggi adalah
wal ihsan ihsan. Ihsan itu rukunnya ada dua. Para ikhwah azani Allah wa iyyakum, berkaitan dengan tingkatan satu dalam beragama yang disebut al-Islam. Hadis yang diceritakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ta'ala, hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bainama nahnu inda Rasulillahi dzata yaumin, pada waktu kami berada di dekat Rasulullah SAW pada suatu hari kami berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyabi, tiba-tiba muncul, datang hadir kepada kami seorang laki-laki yang putih, sangat putih pakaiannya. Sadidu sawadi sya'ri, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safari, tidak tampak padanya bekas melakukan bepergian. Jadi pakaian putihnya rapi dan rambutnya pun tersisir rapi, hitam. Tidak tampak padanya bahwa dia melakukan perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, seorang di antara kami tidak ada yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga seorang laki-laki yang tiba-tiba muncul tadi duduk mendekat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu seorang laki-laki tadi menyandarkan, mendekatkan dua lututnya ke dua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian seorang laki-laki tadi meletakkan dua telapak tangannya di atas dua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, seraya ia bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang Islam. Jadi seorang laki-laki tadi yang datang secara tiba-tiba membuat kaget para sahabat, termasuk sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana beliau bercerita dalam hadis ini, wala ya'rifuhu minna ahadun, seorang di antara kami tidak ada yang mengenalnya. Setelah seorang laki-laki ini duduk mendekat kepada Rasulullah SAW, merapatkan dua lututnya kepada dua lutut Rasulullah SAW, kemudian seorang laki-laki ini meletakkan dua telapak tangannya di atas dua paha Rasulullah SAW. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Kemudian seorang laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadanya tentang Islam, menjawab pertanyaannya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab pertanyaan seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau tentang Islam. Ada 5 jawaban yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan pertanyaan seorang laki-laki tadi yang menanyakan kepada beliau tentang Islam. Al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah. Islam yang kau tanyakan kepadaku
adalah antashhada alla ilaha illallah, engkau bersaksi bahwa tiada ilah, tiada sesembahan yang hak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad diriku ini adalah Rasulullah, utusan Allah. Ini jawaban satu yang masuk dalam rukun satu atau pilar satu tentang pertanyaan, ceritakan kepadaku wahai Muhammad perihal Islam. Maka Rasulullah SAW menyampaikan 5 jawaban yang menjadi isi atau yang menjadi rukun dari Islam itu sendiri. Seperti kita pahami bersama bahwa rukunnya Islam ada 5. Banyak di antara putra-putri saudara kita kaum muslimin ketika ditanya tentang Islam dari sisi maknanya secara lughawi maupun istilahi, makna menurut bahasa dan menurut istilah, kebanyakan di antara mereka tidak mampu menjawab. Bahkan banyak sebagian di antara mereka putra-putri saudara-saudara kita kaum muslimin ketika ditanya rukun Islam ada berapa, bisa menjawab jumlah 5-nya, tapi suruh menyebutkan satu persatu tidak tepat, tidak pas. Para ikhwah azani Allah wa iyyakum, maka sangat penting kajian akidah atau keimanan itu sangat penting. Ilmu yang pertama kali diajarkan oleh Rasulullah SAW bersamaan dengan akhlak, bersamaan dengan adab. Sebagaimana materi akidah itu juga Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat yang dikirim oleh Rasulullah SAW mengajarkan Islam ke Yaman, yakni Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ta'ala, semoga Allah meridhoinya, ketika menjadi dai pendakwah Islam, diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman, maka yang dipesankan oleh Rasulullah SAW materi yang pertama yang harus kau ajarkan wahai Mu'adz adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anni Rasulullah. Kamu akan datang kepada suatu kaum, dan kaum yang akan kamu datangi, yakni ahlu Yaman itu adalah kebanyakan al-Yahudu wan Nasara, orang Nasrani dan orang Yahudi. Maka pertama kali materi yang harus kamu dakwakan adalah tentang 2 kalimat syahadat. Ajari mereka tentang 2 kalimat syahadat. Dakwakan 2 kalimat syahadat. Ketika mereka mau menerimanya, maka kabarkan kepada mereka Allah telah mewajibkan salat 5 waktu. Jadi mengabarkan bahwa Allah itu mewajibkan salat 5 waktu sehari semalam, itu setelah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ahlu Yaman mau menerima, mau masuk Islam. Para ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian rukun yang kedua, wa tuqimas salata, engkau tegakkan salat. Jadi salat itu menjadi bagian dari rukun yang kedua dalam Islam dan penentu. Jadi salat 5 waktu itu adalah amal penentu, amal yang pertama. Amal yang pertama setelah seseorang itu masuk Islam, setelah seseorang itu menerima 2 kalimat syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, aku mendeklarasikan diri bahwa tiada ilah, tiada sesembahan yang hak untuk disembah selain Allah,
dan aku bersaksi dengan sungguh-sungguh dengan keimanan di dalam hati bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, maka ada kewajiban yang pertama yang harus dijaga, yang harus dilaksanakan, yakni iqamus shalah, yang disebut sebagai tiang agama. Tiang agama. Kalau rukun Islam ada berapa? Ada 5. Tapi yang disebut tiang agama, yang menentukan tegaknya Islam adalah karena tegaknya salat. Rubuhnya Islam sebagai agama karena meninggalkan salat. Maka dalam sabdanya Rasulullah SAW menyampaikan as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. As-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Berarti kalau ada seorang muslim tidak salat, tidak punya tiang agama, berarti tidak tegak agamanya dalam dirinya. Man aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang menegakkannya, yakni salat 5 waktu sehari semalam, maka sungguh ia telah menegakkan agamanya. Rasulullah SAW tidak memilih puasa, tidak memilih zakat, tidak memilih haji sebagai pilar satu. Yang menentukan baik dan tidaknya agama seseorang, tegak dan runtuhnya agama seseorang, itu Rasulullah SAW tidak menyebut tentang ibadah zakat, tidak menyebut tentang ibadah puasa, tidak menyebut tentang ibadah haji dan umrah. Tapi amal pertama, sebagaimana yang dipesankan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ta'ala ketika menjadi duta muslim yang dikirim oleh Nabi sebagai pendakwah Islam, dan daerah yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, Mu'adz bin Jabal diutus ke sana adalah Yaman. Lalu Rasulullah SAW menceritakan, Yaman itu wahai Mu'adz, mayoritas penduduknya adalah al-Yahudi wan Nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka materi dakwamu yang pertama yang aku titipkan kepadamu, yang harus kamu perhatikan adalah ajak mereka, kenalkan mereka tentang syahadat tauhid, tentang syahadat tauhid, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang rububiyahnya, tentang uluhiyahnya, tentang asma dan sifatnya. Kenalkan dirimu Muhammad sebagai Rasulullah. Ketika mereka mau menerima, baru kamu harus memberi informasi kepada mereka, Allah telah memfardukan kepada mereka salat 5 waktu yang menjadi tiangnya agama atau tiangnya Islam. Alhamdulillah kita menjadi muslim dan terjaga salat 5 waktu kita. Salat zuhur terjaga, salat asar terjaga, salat maghrib terjaga, salat isya terjaga, salat subuh terjaga. Berhati-hatilah ketika 5 salat ini kita tunaikan tapi tidak berjamaah. Mulai terjadi penurunan tentang apa? Pokoknya agama kita harus kita jaga. Karena yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan salafus salih, para sahabat beliau radhiyallahu anhum generasi pertama, adalah salat 5 waktu itu ditunaikan dengan berjamaah. Jangan sampai ibadah yang pertama yang menjadi rukun Islam nomor 2 ya. Rukun Islam nomor 2 ini kita melaksanakannya, menegakkannya menggunakan waktu sisa. Banyak orang melakukan kebiasaan harian yang menjadi kebutuhan dirinya, tidak pernah bilang aku capek, aku tidur capek, tidurku kebanyakan.
Tapi ketika melaksanakan ibadah, aku sibuk. Bagi waktunya susah. Aku capek dalam beramal sholih. Aku ngantuk. Gitu. Waktu subuh dibangunin, bilangnya ngantuk. Padahal tidurnya sudah lama. Tidak ada yang mengatakan tidurku lama. Aku capek tidur. Jadi untuk kepentingan dirinya tidak pernah merasa capek. Tapi ketika menunaikan tugasnya sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, letih, capek, ngantuk, tidak ada waktu. Para ikhwan azani Allah wa iyyakum, kuncinya ada di pilar yang kedua. Kalau pilar yang kedua ini mapan, hablum minallah kita, sholat 5 waktu yang fardu ini mapan, insya Allah yang lain pun akan dapat kita jaga, kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Dan dekatnya seorang hamba, seorang muslim dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bagaimana dia menjaga tegaknya sholat 5 waktu dalam kehidupannya. Sholatnya sering terlambat berarti dia jauh dari Allah. Sholatnya tepat waktu berjamaah mengindikasikan bahwa dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat dulu almarhum Pak Ustadz Marsudi, Allah yarhamu, itu pernah beliau menyampaikan awal-awal saya ngisi di ranting berapa berarti? Ranting 2 atau ranting 1? Ranting 1. Ketepatan waktu itu tempatnya di Masjid Mudakirin. Apa yang disampaikan beliau? Saya sampai sekarang masih ingat. Seburuk-buruknya orang adalah orang Islam yang rumahnya dekat masjid tapi tidak pernah masuk masjid. Sebaik-baiknya orang Islam rumahnya jauh dari masjid tapi tidak pernah luput sholat 5 waktu di masjid. Walaupun rumahnya jauh. Memang benar, banyak di antara saudara kita yang rumahnya dekat dengan masjid, bingung dia masuk masjid. Dipanggil sama Allah bingung. Ya, pintu masjid ada di mana? Tempat wudhu, nyari tempat wudhu keder. Baru nanti masuk masjid setelah apa? Digotong oleh saudara-saudaranya. Sudah dikenakan padanya kain kafan yang tidak bersaku. Kain kafan itu tidak bersaku ya Pak Ustadz Muqaddam. Tidak bersaku ya. Tidak ada sakunya kain kafan. Dan banyak juga di antara kaum muslimah yang tidak menutup aurat, baru ketika meninggal tutup kabeh, tutup rapat. Jadi nutup auratnya ketika apa? Ketika meninggal dibungkus pakai kain kafan. Bungkus godong tolontong. Para ikhwah azani Allah wa iyyakum. Jadi rahasia pentingnya sholat 5 waktu, mengapa Rasulullah SAW itu menetapkannya sebagai tiangnya agama? Karena ini ibadah pertama. Ibadah pertama. Orang dekat dengan Allah itu bukan karena puasa. Yang dinilai bukan karena puasanya. Yang dinilai dulu bukan karena apa? Zakat dari harta kekayaan yang Allah memberi
titipan nikmat dunia melimpah ruah yang sudah mencapai nisabnya. Bukan karena hajinya berkali-kali, tapi bagaimana dia sowan, rawuh, madhep datang ngersanipun Allah sehari semalam. Ketika dipanggil itu sehari semalam 5 kali, hadirnya tepat waktu dan terjaga sholat 5 waktunya. As-shalawatul khamsu itu terjaga dengan sempurna. Maka menunjukkan bahwa dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wali Allah, kekasih Allah, itu sholat 5 waktunya terjaga. Maka sholat 5 waktu ini adalah pintu menuju kepada menjadi kekasih Allah yang sesungguhnya, kekasih Allah yang loyal, kekasih Allah yang taat, kekasih Allah yang menjaga Islam agamanya, kekasih Allah yang menjaga syahadat tauhidnya dan syahadat Rasulnya. Ketika sudah tegak rukun yang kedua dalam Islam ini, sholat 5 waktu, maka insya Allah sholat sunnah rawatibnya pun tegak. Bahkan jangankan meninggalkan sholat fardu, meninggalkan sholat sunnah rawatib saja, Pak. Iman. Itu kalau sudah punya perasaan iman, berarti alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal soleh 5 waktu itu sudah betul-betul tegak dalam kehidupan kita. Jadi iman. Salat subuh biasanya selalu tidak tertinggal salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ketika tertinggal ada rasa rasa kecewa, rasa menyesal yang luar biasa. Sehingga khusus untuk salat sunnah 2 rakaat fajar sebelum subuh ini Rasulullah SAW membolehkan dilakukan setelah salat subuh atau setelah masuk waktu duha, diperbolehkan. Saking utamanya. Ini para ikhwah azanillah wa iyyakum. Dan nanti ketika Allah meminta pertanggungjawaban tentang ibadah yang pertama yang Allah wajibkan kepada kita, sholat 5 waktu. Kalau lulus mendapat nilai 100 ya. Nilai A plus ya. Dapat nilai A plus, maka apa? Yang lain mudah. Karena Rasulullah SAW dalam sabdanya, in salahatil a'malu kulluha wa in fasadatil a'malu kulluha. Jika salat seorang muslim, seorang mukmin itu baik, sempurna, maka akan menjadi sempurna, menjadi baik amalan-amalan yang lain. Tatkala salat kita dievaluasi oleh Allah, ditanya oleh Allah, diteliti oleh para malaikat yang ditugasi oleh Allah menilai salat 5 waktu kita, salatuhu tamah, ya Rabb, wahai Tuhanku, salatnya dia hambamu sempurna. Maka Allah tidak memerintahkan malaikatnya untuk melihat amalan sunnah kita, ibadah salat sunnah kita. Seandainya masih ada kekurangan salat fardu 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikatnya, unduru ya malaikati halahu min tatawwu. Perhatikan wahai malaikatku,
Salat fardu hambaku ini naqisah, ghairu tamam, kurang sempurna. Kurang, tidak sempurna. Perhatikan, apakah dia punya ibadah sunnah? Apakah dia punya ibadah sholat sunnah? Nah, ketika ibadah sholat sunnah rawatibnya pun dilakukan, maka sholat sunnah rawatibnya ini menyempurnakan sholat fardunya yang naqisah, yang kurang, yang belum sempurna. Maka mari kita berusaha. Jawaban kita persiapkan. Sholat zuhurnya harus sempurna. Jangan sampai ada sholat zuhur yang kita ingin cepat-cepat. Kan ada makmum yang ingin cepat, padahal imamnya tidak ingin cepat-cepat. Akhirnya ngersulah. Ngersulah itu berarti apa? Menunjukkan ibadahnya ditolak. Ibadah imami suwi nemen. Berarti apa? Sholatnya itu ditolak dengan ucapannya seperti itu. Walaupun diucapkan keluh kesahnya setelah menjalankan ibadah sholat. Hati-hati. Malah yang baik adalah mengingatkan imam. Jadi imam itu tidak standar. Ruku'nya cepat. Ini dalil cepat. Sujudnya cepat. Kayak manuk. Kayak ayam jago, notol jagung. Kalau sholat bukan hafalan. Jawabannya begitu sih. Kalau bacaannya hafalan, sujudnya orang hafalan. Karena dalam sholat itu ada dua khusyuk. Khusyuk jasmani, ada khusyuk hati. Khusyuk jasmani ya tumaknina. Khusyuk bacaannya tartil. Nah, khusyuk hati, khusyuk rohani. Khusyuk rohani adalah madhabnya hati kepada Allah yang diibadahi. Jasmani madhab kiblat, rukuk tumaknina, berdiri tumaknina, iktidal tumaknina, sujud tumaknina, duduk di antara sujud tumaknina. Kemudian hatinya madhab khusyuk memahami bacaan yang dibaca dari surah Al-Fatihah dan surah selain Al-Fatihah, termasuk bacaan tasbih, bacaan istighfar dalam sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, difahami, dinikmati. Maka ini yang disebut khusyuk hati. Khusyuk jasmani itu maknina, khusyuknya hati menyadari bahwa Allah yang diibadahi melalui konsentrasi terhadap bacaan sholat. Jangan sampai ya Pak, lisannya berkomunikasi dengan Allah membaca surah Al-Fatihah, tapi apa pikiran dan hatinya tidak madhab. Sering kita seperti itu. Ya, ketika membaca Al-Quran itu sebenarnya kita berkomunikasi dengan Allah, tapi hatinya tidak ikut berkomunikasi, hatinya tidak connect. Koneksitas hatinya lemah. Lisannya yang membunyikan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang agung, wahyu Allah yang menjadi pedoman hidup kita, dan dia sedang dinilai berkomunikasi dengan Allah. Yang dekat dengan Allah lisannya, mulutnya, tapi apa pikiran dan hatinya tidak dekat. Kamu itu loh, ngomong karo aku kok orang madhab. Ya, jangan sampai nanti Allah itu negur seperti itu kepada kita. Walaupun termasuk ketika kita tadarus gantian kan, kalau teman kita salah baca, kita betulkan, tetap hati kita harus nyambung sama Allah, konsentrasi memahami ayat-ayat Al-Quran yang kita baca atau yang diperdengarkan, dibaca oleh saudara kita. Nah, para ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum,
Kemudian pilar yang ketiga, Rasulullah SAW menjelaskan kepada malaikat Jibril yang datang kepada beliau 3 pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Waktu dia zakat. Yang ketiga, wahai Jibril, Islam yang kau tanyakan kepadaku adalah engkau tunaikan zakat. Menunaikan zakat. Malaikat Jibril bertanya tentang Islam, dijawab oleh Nabi, rukunnya ada 5. Sebenarnya malaikat Jibril itu mengajarkan kepada para sahabat. Kalau Rasulullah SAW sudah paham, mengajarkan Islam kepada para sahabat, rukunnya Islam itu ada 5. Melalui lisan Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW menjawab pertanyaan malaikat Jibril, beliau menanyakan kepada Nabi tentang Islam. Sahabat Umar yang menceritakan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pada waktu itu beliau belum memahami tentang rukun Islam, jumlahnya ada 5. Baru setelah malaikat Jibril yang menyerupai seorang laki-laki yang datang kepada Nabi menanyakan tentang Islam, dijawab oleh Nabi, rukunnya ada 5, para sahabat paham. Sebagaimana pernyataan Rasulullah SAW di akhir hadis, wahai Umar, wahai para sahabatku, apakah kalian tahu siapa tadi laki-laki yang menanyakan kepadaku, yang kalian saksikan? Duduknya merapat, 2 lututnya merapat dengan 2 lututku, kemudian meletakkan 2 telapak tangannya di 2 pahaku. Tahukah kalian siapa tadi yang bertanya kepadaku tentang Islam, tentang iman dan tentang ihsan? Itu malaikat Jibril. Datang kepadaku mengajarkan kepada kita tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Dalam hidup beragama itu tingkatannya wonten 3. Jadi tingkatan agama itu ada 3, Islam, iman, dan ihsan. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam, Kanjeng Nabi menjawab, Islam itu rukune wonten gangsal. Diawali dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Bagi yang mampu, karena zakat itu gugur kewajiban bagi saudara kita yang tidak mampu. Tapi tetap harus mengimani bahwa zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Jadi orang yang tidak mampu, maka zakat gugur. Tapi sholat tidak pernah gugur. Bahkan sampai mati pun tetap harus disolati. Kalau mata musliman, mati ini dalam keadaan Islam. Kalau matinya adalah mati dalam keadaan muslim, salati. Kalau matinya kafir, tidak usah disolati. Mata kafirun, mati murtad kafir, tidak wajib disolati. Kalau seorang muslim kok harta bendanya diberi nikmat oleh Allah, sudah bernisab-nisab, menolak, tidak mau mengeluarkan zakat, dianggap dia dihukumi murtad. Kalau tidak mau zakat, dia masih berkeyakinan bahwa tidak zakat itu dosa besar, ya tidak murtad, tapi dia melakukan dosa besar. Tapi kalau tidak mau mengeluarkan zakat, padahal dia sudah wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari harta kekayaannya yang sudah bernisab-nisab, maka murtad, harus diperangi. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ta'ala. Apalagi meninggalkan salat. Kedudukannya lebih tinggi mana urutannya?
Salat dulu. Lebih berat meninggalkan salat dengan tidak menunaikan zakat. Kalau menunaikan zakat bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu, tidak berdosa, tidak mampu, tidak wajib. Kalau sholat, mampu tidak mampu, tetap hukumnya wajib. Tidak ada gugur sholat, kecuali ibu-ibu. Ada waktu gugur, tidak wajib menunaikan sholat ketika melahirkan, ketika sedang mengalami nifas, ketika menstruasi. Laki-laki tidak pernah keluar darah nifas, tidak pernah melahirkan, yang menjadi sebab istrinya melahirkan. Tidak pernah menstruasi, maka tidak ada waktu menunaikan sholat. Pernah pray? Tidak. Waktu senom pernah pray orang. Turun balik. Waktu turun balik. Turun sunat berarti ya. Watasuma Ramadhan. Rasulullah SAW melanjutkan jawabannya, menerangkan tentang rukun yang keempat. Puasa di bulan Ramadan. Kalau puasa Ramadan berarti apa? Ibadah tahunan. Zakat juga ibadah tahunan, bukan bulanan. Zakat itu seorang muslim, seorang muslimah punya kewajiban mengeluarkan zakat dari harta kekayaannya 2,5%. Syarat wajibnya ada berapa? 3 ya. Syarat wajibnya ada di 3. Nisoban. Yang pertama sudah mencapai nisobnya. Yang kedua, haulan. Setelah 1 tahun. Yang ketiga, milkutamin. Milkun. Milik sempurna. Milkutam. Milik sempurna, tidak patungan, miliknya sendiri. Kalau patungan dengan saudaranya baru 1 nisab ya tidak wajib. Berarti apa? Dia hanya punya separuh nisab. Puasa Ramadan, ibadah tahunan. Kalau sholat, ibadah harian. Ibadah harian. Ada ibadah seumur hidup, kewajibannya bagi yang mampu. Hajjul baiti in istata'ta ilaihi sabila. Menunaikan ibadah haji jika kita mampu. Pimpinan Ustaz Muqaddam. Setunggal. Tidak berkali-kali. Walaupun duitnya banyak, tidak berkali-kali. Lebih utama nyantuni anak-anak yatim. Orang yang hajinya lebih sampai 10 kali, kok ada tetangga yang perlu disantuni anak yatim kok diabaikan, nanti digugat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gugat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ikhwan, azani Allah wa yakum, baru berkaitan dengan tingkatan yang pertama dalam beragama. Jadi Islam itu memiliki 5 rukun. Tingkatan agama ada 3, Islam ya, rukunnya ada 5. Kemudian iman, insyaallah nanti akan kita sambung, rukunnya ada 6. Lalu tingkatan yang terakhir ihsan. Kalau sudah sampai ihsan itu rasanya nikmat ibadah. Tidak ada letih, malas, yang ada adalah semangat. Karena
yang sudah sampai pada tingkatan yang ketiga dalam beragama ihsan itu masuk di kelompok yang ketiga, sabiqum bil khairat. Kompetisinya dalam kebaikan itu cepat, gancangi, lebih cepat dari apa? Saudara-saudaranya. Kan hamba Allah itu dibagi menjadi tiga. Ya, sabiqum bil khairat itu peringkat satu. Jadi imannya tidak pernah berkurang, tapi apa? Tambah terus. Semangat beribadahnya luar biasa, semangat duduk di majelis ilmunya luar biasa. Kecuali ketika sakit baru tidak hadir karena udzur syar'i. Karena udzur syar'i, sabiqum bil khair. Jadi taatnya kepada Allah tidak diragukan, mutabaahnya kepada Rasulullah tidak diragukan. Kemudian golongan yang kedua, tengah-tengah muktasid. Muktasid itu sedang-sedang saja. Taatnya kadang taat, kadang juga berbuat maksiat, tidak lurus, taat terus. Dan yang ketiga adalah hamba Allah yang zalim, hamba Allah yang zalim, banyak berbuat dosanya daripada berbuat baiknya. Kalau muktasid itu sedang pertengahan, ya, baiknya lebih banyak daripada kesalahannya. Tapi sabiqum bil khairat itu hamba Allah yang pilihan, yang luar biasa, yang sudah sampai pada tingkatan yang ketiga, tingkatan ihsan. Kenikmatan dalam taat Allah berikan, semangat dalam beribadah Allah jaga, baik ibadah yang langsung vertikal maupun ibadah yang horizontal. Barakallahu fikum wallahu a'lam bissawab. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.